hasil rapat dari pengurus Lakbisdam PCNU Kebumen, bahwa Muktamar NU kemarin menunjukkan kepada kita kemenangan siapapun yang menahkodai PBNU, termasuk beliau Al-Mukarram Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, merupakan kemenangan warga NU. Hal tersebut terlihat melalui koin Muktamar. Barangkali ke depan di Kebumen juga bisa dicoba dengan koin konverjan. Melihat Muktamar NU kemarin, tampaknya PBNU baru ini akan fokus pada dua hal. Yang pertama akan membawa Islam Nusantara dalam isu global. Yang kedua akan membawa isu kemandirian ekonomi warga NU dalam isu nasional. Mencermati potensi isu ekonomi warga NU yang akan dibawa oleh PBNU ke depan, hal ini sangat penting untuk ditangkap dan direalisasikan khususnya di Kebumen. Hal ini melihat mayoritas penduduk di Kebumen merupakan warga NU. Sekira 70% lebih penduduk Kebumen merupakan warga NU. Saat yang sama dengan mayoritas di Kebumen merupakan warga NU, hanya saja miris karena Kebumen mendapat jumlah peringkat teratas untuk kategori-kategori yang negatif, mulai dari Kebumen sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Jumlah warga NU yang mengakses pendidikan layak juga sangat rendah. Perceraian di Kebumen juga sangat tinggi dan juara di Jawa Tengah, dengan 70% lebih itu pihak perempuan yang mengajukan cerai. Serta betul-betul miris bahwa HIV/AIDS luar biasa tinggi di Kebumen. Parahnya, kemiskinan di Kebumen itu masih dalam lingkup soal perut. Jadi bukan soal bagaimana membeli apa, tapi kemiskinannya itu masih bagaimana perut diisi apa yang layak. Kemudian Kebumen meskipun secara umum sudah memiliki jamban, beda ketika saya waktu SMA, masih ketika saya datang ke wilayah utara itu masih banyak sekali yang belum punya jamban. Sekarang itu sudah hampir mayoritas punya jamban. Hanya saja untuk ketersediaan air bersih untuk warga Kebumen baru sekira 50%. Ini semua data BPS Kebumen. Kemudian padahal terkait pendidikan di Kebumen ada sekitar 1.200 lembaga pendidikan dari SD sampai SMA atau SMK. Kemudian kurang lebih 9 perguruan tinggi di Kebumen, serta ada 70-an lebih pesantren. Meskipun jumlah pesantren di Kebumen ini terus merosot tajam dalam 15 tahun terakhir ini, serta masih ada sejumlah kecamatan di Kebumen yang belum ada pesantrennya. Bayan, Boncowarno, Rowokele, Karanggayam, dan lainnya. Kalau Gombong alhamdulillah sudah ada nggih, pesantren Anahdiyin 5, Ma'arif 5 Gombong atau istilahnya Maligo. Melihat data BPS Kebumen juga tahun 2019, dari warga Kebumen itu baru 7% yang kuliah, 3% diploma, 60% itu tingkat SMK, 77% itu SMA, 23% itu tidak tamat SD, dan SMP. Semua data ini apakah hanya untuk kita dengar? Apakah hanya untuk sekedar kita mengelus dada? Apakah akan kita ikhlaskan saja? Apakah kita akan masa bodoh karena kita juga merasa seperti yang ada di data tersebut? Semua itu padahal kita berkomitmen sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Kemiskinan sendiri dalam Islam yaitu tidak terpenuhinya salah satu dari sandang, pangan, papan, akses pendidikan, dan akses kesehatan. Hukum kemiskinan dalam Islam itu sangat jelas, fardu kifayah. Artinya apabila ada tetangga kita yang belum memiliki pakaian atau tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah karena faktor ekonomi, atau ada yang tidak mampu mengakses rumah sakit karena faktor ekonomi, maka kita wajib kifayah untuk membantu mereka. Apabila satu RT belum mampu menuntaskan masalah tetangga kita, maka hukumnya meluas menjadi satu desa. Apabila satu desa belum mampu menuntaskan, maka hukumnya satu kecamatan, dan begitu seterusnya.
Bagaimana jika kita tidak tahu apabila tetangga kita ada yang miskin? Dalam hukum muamalah terkait kemiskinan, bukan kewajiban orang yang miskin untuk memberitahukan kemiskinannya, melainkan kewajiban tetangga yang mampu untuk selalu mengecek apakah ada tetangganya yang tak mampu. Saat ini kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, hukum seperti ini kita semua, saya percaya, sudah sangat paham. Tapi kalau masih ada warga NU yang miskin dan pengurus tidak memikirkan, lantas apakah kita tak malu terhadap warga kita, tak malu terhadap guru-guru kita, tak malu terhadap para pendiri NU?